Kami ingin memulai tahun ini dengan cara yang paling bagus. Dengan cara yang paling indah. Yaitu dengan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu yang melebihi apapun dalam hidup kami. Kasih-Mu yang lebih dari segala sesuatu. Ini kerinduan kami memulai tahun di bulan Januari. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu di dalam kasih-Mu yang abadi. Beritahu kami bahwa Engkau mengasihi kami. Saat kami memberitahu kepadamu bahwa kami juga mengasihi-Mu. We love you too. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, beritakan firman-Mu. Dan firman itu adalah kasih yang dicurah dan dituangkan ke dalam hati kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru ya. Kita mau memulai, we want to start right. Dan saya ingin bicara tentang kasih. Makanya saya kasih judul Cinta Agape dan Filia. Kita buka firman-Nya di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah cerita yang sangat romantis di Alkitab antara seorang guru dengan muridnya, seorang Tuhan dengan karya tebusannya. Tiada lain adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Namanya Petrus. He was no better man than we are. Dia nggak lebih bagus dari kita. Petrus ini sebagai panutan kita hari ini sangat relevan. Bahwa kasih itu bunyinya bukan begini. Kasih sejati itu bukan, I love you Jesus. But Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kasih sejati itu definisinya bukanlah kita mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Jesus loves you. Karena Alkitab mencatatnya, mari kita membacanya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 17. 3 ayat saja ya, saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. 15 ya betul ya? Oh iya betul ya. Saya baca sekali lagi ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menyangkal 3 kali, ini adalah penampakan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Di pinggir pantai itu, Tuhan tanya dia 3 kali pula, sebanyak Petrus menyangkalinya. Yesus bertanya, apa kamu mengasihi aku? Pertanyaan tulus, dijawab Petrus dengan tulus juga, I love you too. I love you, Tuhan, aku mengasihimu. Tapi kali ketiga, Petrus sedih hati. Disitulah dia sembuh dari trauma. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahukan secara nggak langsung bahwa aku sudah memaafkanmu. Tapi lebih daripada pengampunan, Tuhan ingin sekali menunjukkan pada Petrus sebesar apa dia mengasihinya. Tuhan kita itu nggak hanya sejauh pengampunan. Tuhan mengampuni kita iya, tapi Tuhan lebih dari itu ingin mengasihi kita selama-lamanya. Petrus itu menjawab Yesus dengan hati yang hancur. Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tapi ketika ketiga kali ini, Petrus tidak menjawab dengan kata kasih yang sama di bahasa Yunani. Kita semua tahu ini sangat klise sih, ini sangat-sangat klasik. Pengajaran ini sudah berkali-kali dikhotbahkan di dalam gereja. Jadi orang Kristen lama pasti tahu. Kasih itu ada yang namanya agape. Ada banyak jenis di dalam bahasa Yunaninya.
Tetapi saya cuma bahas 2 aja untuk menjadikan kontras di sini. Kasih agape itu kasih yang ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Tapi kasih philea, bacanya philea, tapi ejaannya PHILIA. Kasih philia ini adalah kasih yang bersyarat, seperti kasih di antara 2 sahabat. Jadi ada give and take, ada kala kita memberi, ada kala kita mengambil sesuatu. Kasih filia itu enggak 100% pemberian. Dia ada timbal baliknya. Dan kasih itu bisa semakin kental jikalau kita saling menghargai. Kasih itu juga bisa runtuh jikalau kita meremehkannya. Kalau kita menganggap enteng sahabat kita, ya sudah dia pasti mengertilah. Suami istri pun bisa berakhir pada perceraian. Tetapi kasih agape itu adalah kasihnya Allah. Kasih itu tidak kenal yang namanya syarat. Kasih itu tetap sekalipun pemberi kasihnya dicacat. Meskipun kita jatuh berkali-kali, Tuhan tidak akan berubah kasih. Nah itulah agape. Kasih ini hanya Allah yang memilikinya. Dan Allah bisa meminjamkan kepada kita ketika kita mengasihi musuh-musuh kita, bahkan memberkati dan mendoakan mereka. Itu kita nggak pakai kasih manusia. Philia itu kasih manusiawi. Tapi agape itu kasih ilahi. Mana ada sih orang kalau dirugikan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kirinya. Kalau hanya pipi saja nggak apa-apa. Kalau pembunuhan. Tapi banyak cerita-cerita, termasuk cerita-cerita martir, bagaimana mereka berdoa di akhir hayatnya, memohonkan pengampunan. Ada juga anak-anak Tuhan yang mengalami tragis sekali. Tetapi mereka bisa mengampuni orang-orang yang merugikannya. Bahkan orang-orang yang pernah membunuh orang yang mereka kasihi. Cerita-cerita perang, ada banyak sekali kesaksian. Kasih itu dimanifestasikan, didemonstrasikan dalam diri orang-orang yang berserah penuh kepada Yesus. Kita dengar banyak sekali cerita dimulai dari Yesus di Golgota. Ketika Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Yesus berdoa untuk orang-orang yang mengkhianatinya. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap aku. Itulah kasih yang sempurna. Kasih yang gitu gak dari dunia. Kasih yang seperti itu hanya datangnya dari sorga. Tapi kita bisa punya. Karena Allah akan meminjamkan kepada kita kalau kita berserah. Makanya itu anak Tuhan tidak boleh kepahitan. Anak-anak Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus bisa mengampuni. Bahkan bukan hanya mengampuni, memberkati musuh-musuh kita. Ngomong sih gampang kata orang. Sebenarnya dilakukannya juga gampang kok. Kan uang juga uangnya Tuhan. Tapi ini bukan dolar, ini bukan rupiah. Yang saya maksudkan nilai pertukaran di sini adalah kasih yang nyata. Kalau saya memberikan kasih kepada seseorang, nggak susah, saya hanya menyalurkan. Saya hanyalah channelnya. Hati kita kalau berserah, kita bisa dipenuhi dengan agape love. Kasih yang supranatural. Petrus hari itu di-upgrade sama Yesus. Pertama kali Tuhan tanya sama dia, do you love me? Petrus mungkin dengan pede percaya diri meskipun dia minder juga. Karena dia tahu dengan siapa dia berbicara. Dan dia tidak berani terlalu percaya diri. Karena dia baru saja, belum minggu lalu, baru menyangkal Yesus berkali-kali. Petrus berkata, ya Tuhan, I agape you, aku mengasihimu. Tiru-tiru Tuhan berkata, aku mengasihimu, I agape you. Dia juga meniru kembali, I love you too. Tapi setelah kali kedua dia mulai goyah. Kali ketiga dia tahu dirilah. Akhirnya dia jawab, engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu cacat celahku, engkau tahu ya Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Tuhan kesalahanku, kekuranganku, dosa-dosaku. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang tidak sempurna. Aku tidak agape you, I philea you. Maafkan Tuhan, aku hanya bisa memberimu segitu. My best is not enough for you. Yang terbaik dari aku gak cukup ya Tuhan, gak menurut standarmu. Jatuh jauh di bawah standar Allah. I'm so sorry, maafkan aku. I philea you only. Aku hanya bisa philia Tuhan Yesus.
Cintaku tuh manusiawi. Cintaku tidak teruji. Dulu aku sok-sokan berapa minggu yang lalu. Aku berkata, aku rela mati. Orang lain boleh lari. Siapa orang mengkhianati, aku akan bersama dengan Yesus sampai kuburan. Ayam belum berkokok 2 kali. Saya sudah jual Yesus dan sumpah serapah di mulut saya, kersing-kersing Tuhan. Aku malu Tuhan, shame on me. Saya bisa bayangkan Petrus itu waktu sedih mungkin tutup wajahnya. You know me, you know that I philia you. Kau tahu aku hanya philia Tuhan Yesus. Petrus yang gaya-gaya itu sekarang sudah berubah menjadi mawas diri, menjadi rendah hati. Mari kita mulai tahun ini dengan cara begitu. Mari kita mulai tahun ini dengan benar. Nggak apa-apa loh. Kita memulai tahun ini dalam ketidaksempurnaan, it's okay. Nggak usah kita gagah-gagah di depan, yang penting kita bertumbuh terus. Kita boleh memulai tahun ini dalam segala ketidaksempurnaan kita dari tahun lalu. Nggak apa-apa, asal kita berjanji, kita mau dibentuk sama Tuhan Yesus, dan selama perjalanan tahun 2023, Januari, Februari, terus sampai Desember, kita mau terus disempurnakan. Jadi it's okay untuk kita startnya so-so. Garis awalnya itu biasa. Yang penting finishnya strong. Yang penting kita itu sampai ke garis finish tahun ini dengan gilang gemilang. Yang penting kita finish joyfully. Yang penting kita itu nanti mengakhiri pertandingan iman kita tahun ini. Ya, tahun ini mengakhirinya dalam sukacita dan kemenangan. Jadi saya mau kuatkan hati Anda sekalian. Kalau di sini siapa tahu ada keluarga saat teduh yang masih menyimpan penyesalan. Segala penyesalanku, segala kemuliaanku, segala kelebihanku, segala kekuranganku dan kelemahanku. Seperti lagu itu, kuserahkan padamu, pakailah untuk kemuliaanmu. Mari semua kita keluarga saat teduh, ini pesan pengembalaan dari Tuhan. Saya akan ajak setiap Anda untuk memulai di lembaran yang sama. Lembaran kosong, putih, bersih, seperti salju. Dibasuh dengan darah Yesus. Yang tahun lalu mengakhirinya dengan kuat, jangan sombong hati. Karena Anda masih bisa jatuh. Tahun lalu yang masih gagal total, jangan patah hati. Ada tahun yang baru, harapan baru. Tahun lalu yang ada menang, ada kalahnya, jalannya nggak mulus. Kadang up, kadang down, kadang bangkit, kadang jatuh dalam dosa. Masih gagal pula, masih banyak kekalahan. Nggak apa-apa, kita reset. 0 kilometer. Di bulan Januari ini, kita mulai di kaki. Kaki siapa? Kaki Tuhan. Kita mulai di lutut kita. Kita mulai di bawah kaki Yesus. Saya ingin ajak kita untuk memulai dengan kasih. Dan apa itu kasih dari yang kita pelajari tadi? Catat poin nomor pertama. Agape itu kasih Tuhan kepada kita. Bukan sebaliknya. Agape itu ternyata bukan kasih kita. It does not origin with us. It's not from us. Kalau ada orang tanya dalam bahasa Inggris, where do you come from? Kamu berasal dari mana? Sebut negara. Kalau saya kemana-mana ditanya, kamu dari mana? Saya bilang, I'm from Indonesia. Proudly, dengan bangga. Kalau kasih, kalau Anda melihat ada seorang mendemonstrasikan kasih, itu nggak mungkin. Udah digituin kok dia masih bisa berdoa buat orang itu. Itu orang udah dirugikan demikian rupa, kok masih bisa mengampuni? Ya, kok bisa? Nggak masuk akal. Kalau Anda melihat ada kasih yang nggak masuk akal, itu bukan dari orang itu. Anda harus tanya, where does that love come from? Dari mana kasih orang itu? Dari Tuhan. Jadi agape itu adalah kasih Tuhan kepada kita, bukan sebaliknya. Dan inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Aplikasinya apa? Implikasinya di sini. Kita nggak usah keburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah tertuduh, nggak usah terdakwa. Jangan kita mengukur diri sendiri dengan orang lain, nanti kita sombong. Aku lebih mengasihi Yesus dari kamu kok. Nanti kita menyombongkan hati. Kasih yang paling tinggi dari manusia, itu tetap kasihnya nggak seberapa. Tapi kita yang merasa kita belum mengasihi Yesus tahun yang lalu, 2022. Kita nggak usah minder sama orang lain yang sudah mengasihi Tuhan. Nggak apa-apa. Kasihku mungkin jauh dari kasihmu.
Tapi kita sama-sama bisa bertumbuh. Yang penting terus maju. Yang penting itu kita mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Buat apa orang gembar-gemborkan dan membanggakan, bahkan membual sekalian, bahwa dia adalah orang yang paling mengasihi Tuhan di seluruh dunia ini. Peduli amat kalau orang itu mengalami kemunduran. Tuhan juga gak berkenan. Apa untungnya kalau orang itu paling mengasihi Tuhan, tapi esok hari dia jatuh dalam dosa? Berarti yang merasa diri mengasihi Tuhan lebih, aku memberi persembahan lebih kok, aku memberi waktuku. Aku berani berkorban untuk Tuhan. Aku yang lebih kenal Tuhan. Aku lebih paham Alkitab. Bahkan aku sudah bisa mengkhotbahkan. Janganlah. Lebih baik kita mulai dengan rendah hati aja. Jangan mulai dengan percaya diri. Tapi yang gak percaya diri, saya mau angkat lewat firman ini. Ayo belajar percaya Tuhan. God is giving you a new start. Gak apa-apa, it's okay. Tuhan, kita mungkin dengan mata kita basah, wajah berlinang air mata. Kita datang ke Tuhan dan berkata, I'm sorry ya Tuhan. Aku belum mengasihimu. Tahun lalu juga belum. Tuhan itu bisa begini loh. It's okay nak. Tuhan gak tersinggung kalau manusia gak dikasih, dia bisa berkata, kenapa kamu gak cinta sama saya? Suami istri kadang-kadang bertengkar soal itu. Teman juga sama. Ternyata aku gak berharga ya bagi kamu ya. Selama ini berarti kita itu bertepuk sebelah tangan. Aku selalu belan-belanin kamu. Kamu ternyata sekarang aku baru mengerti, baru menyadari. Gitu aja aku minta tolong, kamu gak bisa berikan. Aku minta bantuan, kamu jual mahal. Ternyata ya kita ini tepuk sebelah tangan. Wah, manusia biasanya tersinggung kalau gak dikasih. Kalau Tuhan lain. Karena dia itu penuh kasih. Jadi kalau kita datang dengan hancur hati dan berkata, pengakuan, confession Tuhan. Aku belum mengasihimu. Tuhan gak akan ngamuk, gak akan murka, gak akan marah, tersinggung. Tuhan bisa-bisa Tuhan memberi kita wajah yang paling ramah dengan senyuman dan berkata, it's okay. Dibutuhkan keberanian untuk ngaku begitu. It's okay. Ayo, Ciayo. You can love me. Ayo. Aku akan utus Rohku untuk membantu. Roh Kudus itu your helper. Penolongmu. Dia akan menolong dan membantumu untuk mengasihi aku. You can do it. Tuhan malah justru akan mendorong kita, menghibur kita. Dia memberi semangat kepada kita seperti cheerleader kita. Dia akan menyemangati kita, berkata, Ciayo, kamu pasti bisa. Saya heran garuk-garuk kepala. Kok gak marah ya? Yang gak dikasih kan dia. Kan Tuhan tahu rapot saya semua merah. Pokoknya kalau tentang cinta pada Tuhan. Kalau cinta barang, cinta benda, cinta materi, cinta dunia, cinta diri sendiri, wah kita jagoannya. Tapi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, rasanya kita rapotnya kalau yang biru pun pas-pasan. Cinta manusia loh bisa sejauh apa. Tapi ketika kita mengaku sama Tuhan, nggak dikasih marah. Malah Tuhan berkata, it's okay nak, it's okay. Ayo belajar mengasihi aku ya, it's okay. Saya nggak keberatan waktu kami punya anak saya nggak langsung jatuh hati sama papanya, apalagi waktu orok dan bayi, lalu tergila-gila sama orang tuanya, my daddy is my best friend, ayahku adalah sahabatku. Enggak, anak itu mungkin belum tahu saya. Waktu dia pelan-pelan, waktu masih kecil saya tahu kasihnya nggak seberapa. Nah, kalau saya jatuh, dia nggak bisa bantu saya. Anak itu hanya pikirkan permen, ice cream, dan sebagainya. Tapi saya tetap cinta dia. Saya nggak marah. Gimana pun juga, apalagi kasih ibu. Kasih ibu itu lebih daripada kasih anak. Dia memberi tanpa mau kembali, alias tidak pamrih. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh nggak butuh kasihmu. Tuhan nggak butuh kasihku. Tuhan malah mau mengajari kita kasih. Karena itu agape adalah kasih Tuhan kepada kita. Bukan kasih kita kepadanya. Makanya perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tidak sama, jangan diterjemahkan sebagai sebuah perintah untuk mengasihi Tuhan dengan kasih atau dengan cinta kasih yang sempurna. Tapi itu adalah suatu panggilan. Perintah untuk mengasihi Tuhan adalah sebuah panggilan untuk kita terus bertumbuh di dalam kasih. Itu adalah sebuah panggilan dan tantangan untuk kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Kita makin mengasihi Yesus, tiap hari bertumbuh 1 senti. Kita bisa menengadah ke langit besok hari,
Ini kan masih Januari, nanti bulan Februari kita bisa menengok ke Tuhan. Kita bisa menengadah ke sorga dan berkata, this month I love you a little bit more than last month. Haleluya, kita bisa rayakan. Bulan ini aku sudah mencintaimu, mengasihimu lebih sedikit lagi daripada bulan lalu. Kita bisa rayakan itu. Appreciate your growth. Hargai pertumbuhanmu. Seperti anak kecil jalan jatuh, ditepuk tangani sama papanya. Cahayu, ayo berdiri nak, kamu bisa. Itu kalau ditaruh di gelanggang olimpiade, gak ada yang mau tepuk tangan, semua pulang. Tapi papanya sendiri beda. Kalau papa selalu memberi semangat anaknya. Bapa di sorga selalu menyemangatimu untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya harap ini menjadi penghiburan dan kekuatan buat kita yang merasa kurang. Kita yang merasa doaku rasanya gak dijawab karena aku kurang mengasihi Tuhan, kurang berkorban. Oh come on. Jangan sampai loh ya punya pikiran. Doa dijawab gara-gara Anda berkorban. Itu orang pasti orang yang paling arogan di seluruh kerajaan Tuhan. Jangan-jangan nanti dia akan terpental keluar dari kerajaan Allah. Karena terlalu menyombongkan hatinya. 2. Karena kita tahu kita begitu. Maka berikut ini sangat masuk akal. Karena itu jangan terlalu berani dengan Tuhan. Apalagi semena-mena. Karena kita ini orang yang hutang budi. Tuhan itu yang memiutangi. Kita nggak pernah bisa memiutangi Tuhan. Aku berkorban lah, pelayanan lah, persembahan lah, pemberian lah, aku kasih waktu lah. Kalau hari ini misalnya kami keluarga Saat Teduh, kalau kami tim Saat Teduh ini sekarang selalu melayani Anda, itu ya sudah selumrah seyogyanya. Karena Tuhan melayani kita itu bukan 2 kali seminggu, Rabu Sabtu. Tuhan melayani kami itu setiap detik hidup kami ketika kami nggak layak. Bahkan ketika kami tidak layak menerima pertolongannya, dia tolong kita. Berikan cuma-cuma apa yang kau terima cuma-cuma. Makanya itu, jangan terlalu berani dengan Tuhan tahun ini. Bukan gak berani percaya loh ya, bukan gak berani untuk mendekat kepadanya. Bukan, maksudnya jangan terlalu berani itu jangan terlalu kurang ajar sama Tuhan. Bukannya terlalu, jangan sama sekali gak? Malahan, jangan sama sekali kurang ajar dengan dia, apalagi semena-mena. Memulai tahun ini dengan tahun diri, lebih baik daripada memulai tahun ini dengan terlalu percaya diri. Jangan terlalu berani sama Tuhan. Mawas diri aja lah, rendah hati aja. Bertumbuh perlahan-lahan. Jangan janji-janji sama Tuhan. Aku janji gini, aku nasar begini, aku gak nasar begitu. Gak usah lah. Biar yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Kalau bilang datang, misalkan dalam sebuah pertemuan, datang aja. Datang tepat waktu, kita gak usah janji-janji palsu. Yamu ya, tidakmu tidak. Kalau Anda mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, cukup ngomong sekali, aku akan lakukan ini. Titik. Nggak usah sumpah-sumpah. Udah. Yang penting you deliver it. Yang penting kan buktinya. Anda melakukannya nggak? Setelah Anda melakukan, udah nggak usah cari kemuliaan. Setelah Anda lakukan, katakan pada diri sendiri, aku ini kan hanya hamba yang nggak berguna. Yang hanya melakukan apa yang diembankan oleh tuannya. Mana ada sapu atau sapu lidi yang memegahkan diri atau kain pel, lap gombal itu. Mana ada yang berkata, aku hebat. Setelah jadikan lap, dia yang jadi kotor. Tapi meja yang dilap itu menjadi bersih dan bersinar. Janganlah, kalau perlu, kita bukan kotor dengan dosa. Kalau kita setelah pelayanan itu kotori hatimu dengan the dirt of ministry. Kotori hatimu dengan kotorannya pelayanan. Jangan bangga-banggakan, jangan rasakan glorinya. Rasakan debunya. Dan belajar untuk serahkan ke Tuhan dan berkata, aku bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang itu bersih. Aku melakukan sesuatu yang bisa membantu orang lain menemukan solusi. Puji Tuhan. Setelah orang itu bahagia pergi, dia happy. Anda tidak usah glory. Kita masuk ke hadirat Tuhan, cuci diri. Tuhan, lap ini sekarang perlu dibersihkan. Aku sudah pelayanan, bersihkan semuanya ini Tuhan. Bersihkan semuanya. Buat aku fresh lagi, buat aku segar untuk bisa jadi lap baru. Untuk bisa nanti membersihkan meja kotor berikutnya. Tuhan, dengan apa kita dibersihkan? Waktu kita masuk ke hadirat Allah, kita rasakan kasih Yesus. Kita seperti digerujuk sama air sejuk. Waktu kita itu masuk ke hadirat Allah, mandi firman-Nya, kita rasakan kasih dan janjinya itu, kita seperti dicuci. Kita seperti mandi. Kita seperti di showernya Tuhan Yesus. Dan kita keluar segar lagi.
rumput hijau, air tenang, and ready. Tidak pernah burn out untuk melayani. Whatever you do for Jesus, don't feel the glory, feel the dust. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan atau orang lain, jangan rasakan kemuliaan. Rasakan debu tanahnya. Aku ini hanyalah hamba tidak berguna. Kalimat ini Alkitabiah, ini ada di perjanjian baru. Ini yang Yesus ajarkan. Aku hanyalah a useless servant. Hamba yang tidak berguna. Debu dan tanah. Terjadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu, karena aku hambamu. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tugas yang diembankan Tuanku. Udah, rasakan tanah dan debu. Jangan kemuliaannya. Makanya jangan terlalu percaya diri yang salah. Kalau kita diberkati, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bahkan kalau kita diberkati, jangan terpukau lama-lama dengan berkat itu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkatmu yang telah, yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Disempat-sempatkan aja terpesonanya. Sebentar terpukau, wow, tapi nggak tahan lama. Itu namanya sempat. Tapi kita harus selalu terpesona sama pada sang pemberi berkatnya. Tapi berkatnya itu sendiri sempat saja. Jangan terlalu lama. Nikmati berkat itu jangan lama-lama. Berkat itu harus dikelola, harus disalurkan. Tapi yang perlu lama untuk kita gaze upon it, terus kita pandang terus kita kagumi adalah sang pemberi berkat itu. Janganlah terlalu berani sama Tuhan kalau lagi diberkati. Ingatlah bahwa Anda dan saya nggak pernah layak terima berkat apa-apa. Kita bisa masuk sorga, pindah namanya dari maut, dari gelap ke terang, sudah forever and ever. Amin, terima kasih, gak berkesudahan. Kalau di tengah-tengah itu antara kita sekarang sampai ke sorga, sebelum mati di dunia ini kita masih hidup sementara, kalau masih ada berkat, mujizat, jawaban doa, kebajikan, kemurahan, bahkan kebetulan, bukan kebetulan itu mujizat Tuhan, tapi tanpa bubuhan tanda tangannya. Apapun yang kita alami, berkat kecil, berkat besar, mujizat yang kelihatan seperti kebetulan atau yang sangat nyata tidak bisa disangkali, whatever, apapun yang kita terima dari Tuhan, mulai sejak kita dihapus dosanya sampai masuk surga, kita nggak layak terima. Dilarang semena-mena. Dilarang terlalu berani ketika diberkati. Jangan berkata, ya sepatutnya Tuhan berkati saya. Kan saya, nggak boleh begitu. Jangan terlalu berani. Amin. Sedang yang ketiga, filia tidak apa-apa. Jadi oke dengan standar itu. Asal kita belajar mengasihi sesama. Nah, ini yang Tuhan mau. If you love me, kata Tuhan pada Petrus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kamu mencintai saya, kata Tuhan Yesus kepada Petrus, you will love my church. Kamu akan mengasihi gerejaku. Kamu akan mengasihi umatku, my people. Kamu akan mengasihi saudara-saudara seiman. Kamu akan mengasihi jiwa-jiwa. Papa nggak minta kamu mencintai papa, misalnya di pembicaraan dengan anak. Apalagi kalau ayah ibunya berkorban segala-galanya, memberi dia semua yang dia miliki. Papa nggak minta kamu kembalikan. Papa nggak akan pernah perhitungan. Papa cuma minta kamu perhatikan adik-adikmu aja. Nah itulah bahasanya seorang ayah. Bahasanya seorang bapa di sorga. Papa nggak minta kamu itu berterima kasih. Papa bantu kamu karena papa mengasihimu. Papa cuma minta tolong satu aja. Jaga cicimu. Jaga adikmu, jaga mbak Yumu, jaga masmu. Jaga saudaramu. Misalkan kalau ada berapa bersaudara satu rumah. Salah satunya berkebutuhan khusus contohnya. Papa akan sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Memberikan semua bisnis ke tanganmu. Papa akan latih kamu. Papa titip satu aja kalau papa mati. Papa titip adikmu itu atau kakakmu itu yang berkebutuhan khusus. Kamu harus jaga dia sampai akhir hayatnya. Tuhan gak akan pernah berkata sampai papa mati karena Tuhan hidup selama-lamanya. Demi Tuhan yang hidup, Tuhan berkata kepada kita, kalau kamu mengasihi aku,
you love your brothers. Cintai. Kamu filia sama saya nggak apa-apa. Nggak mungkin bisa kembalikan. Yang kuberikan itu sesurga, seluas surga. Yang kau bisa kembalikan itu hanya seiota. Jangan kita bangga-bangga kalau bisa mengembalikan misalkan perpuluhan segalanya, persepuluhan waktu kita. Itu semua tetap satu tetes dibandingkan yang Tuhan berikan itu satu samudera. Kalau kamu memang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, philia it's okay, fine with me. Asal kamu belajar mengamalkan kasih kepada saudara-saudaramu. If you love me, you love my church. Kalau kamu mencintai aku, kamu akan mengasihi gerejaku. Kamu akan mengasihi gerejamu. Amin. Makanya itu saya juga mau mendorong Anda nanti Senin depan. Ya, sekarang ini Rabu kan? Senin depan. Kita akan memulai tahun ini. Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, Anda welcome untuk bisa juga mengikutinya. Kita akan mengadakan doa fajar. Tapi kita namakan breakfast with God atau sarapan pagi dengan Tuhan. Itu pagi-pagi sebelum matahari terbit, ribuan orang akan berkumpul di Gereja Mawar Sharon mana-mana yang saya gembalakan dan pimpin ini. Untuk datang mencari wajah Tuhan, membawa sesuatu persembahan bagi pekerjaannya. Dan juga untuk makan dan sarapan, menerima rema yang membuat kita berjalan sepanjang tahun ini dalam rencana Tuhan. Saya percaya suatu panggilan akan diserukan untuk kita mengasihi gereja Tuhan, untuk mencintai dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Filia nggak apa-apa kata Tuhan, it's okay. Tahun ini pun kamu akan tetap, kasihmu tetap tidak sempurna. Tetapi kamu harus belajar mencintai jemaatku. Kamu harus belajar mengasihi sesamamu. 3 poin ini, cinta agape dan filia. 1, agape itu kasih Tuhan kepada kita dan bukan sebaliknya. 2, jangan terlalu berani dengan Tuhan, apalagi semena-mena. 3, filia nggak apa-apa, asal kita belajar mengasihi sesama. Tuhan sudah senang. Mari kita bawa hati kita ke atas mezbahnya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan dengan segenap hatimu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Filia pun tidak apa-apa. Katakan aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat tangan, angkat suaramu, angkat wajahmu, Bapa memandangmu. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lihat wajah Bapa memandangmu dan tersenyum. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Orang makaya sanana namanya nama baru. Biarlah dari hatimu ada luapan kasih dari Tuhan dan untuk Tuhan. Yang pilihanmu diubah menjadi agape perlahan-lahan. Orang maya sanana namo maralana yasin. Irana maya lalabaka kapaya sanana mata karamara. Haleluya, haleluya, ramakabaya sanana maya mara. Hamba gak sabar sampai Senin depan dengan umat Tuhan, Gereja Mawar Sharon khususnya, dan keluarga Saat Teduh welcome untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, membawa persembahan hidup kami terlebih dahulu untuk dielus-elus sama Tuhan Yesus, dan untuk mengelus-elus kaki Yesus di bait sucinya, memulai tahun ini mencari wajah-Mu dan sarapan dari tahta-Mu, menerima rema-rema baru, menerima tuntunan ilahi, menerima pengajaran-Mu bagaimana mengasihi-Mu, dan bagaimana bergaul dengan Tuhan yang Maha Kasih ini. Kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi orang-orang yang mencari wajah-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk breakfast with God. Hamba syafaat dulu, persiapkan, masih ada berapa hari, masih ada sekali lagi nanti saat teduh hari Sabtu. Kami siapkan diri untuk dilengkapi. Mari kita ulurkan tangan. Saya mau berdoa untuk setiap Anda yang bergumul dengan sesuatu. Letakkan tanganmu, ulurkan tanganmu ke depan. Saya letakkan tangan di sini. Kita connect ya. Di sini ada ari-ari yang gak kelihatan. Terhubungkan, kita ini terhubungkan. Oramaya shananabat. Oramatakaya. Ada seorang ibu muda yang sedang hamil tapi kondisinya autoimun, kata Roh Kudus. Dengar baik-baik. Tahun ini bayi Anda akan dilahirkan fine-fine saja, kata Tuhan. Dan bukan hanya itu, nanti pada waktu mulai proses kehamilan itu, waktu mulai melahirkan maksud saya, Anda cek lagi, waktu bayi ini lahir, bayi ini membawa berkat, autoimunmu pun sembuh dan lenyap. Dengan kelahiran bayi ini, autoimun itu pergi. Bukan bayinya yang menyembuhkan, Yesusnya yang berfirman. Terima kasih Tuhan. Saya melihat Tuhan sedang mengelus-elus kepala seorang anak kecil. Saya rasa ini bukan anak kecil siapa. Saya rasa anak kecil ini melambangkan kita. Saya lihat terus ini sekarang Tuhan membelai-belai kepala seorang anak kecil. Tuhan sedang membelai Anda. Setiap kita kan anak. Tuhan itu Alfa Omega. Dia selamanya muda. Tapi dia adalah the Ancient of Days, Maha Tua. Kita semua itu anak. Kakek umur 80-90 pun Anda anak kecil. Bayinya Tuhan. Saya melihat Tuhan mengelus-elus seseorang. Tuhan membelai-belai kepala. Saya melihat Tuhan membelai kepala kanan, bagian kanan. Lalu sekarang Tuhan membelai dengan tangan satunya di sebelah kiri. Kasih Tuhan lengkap atas dirimu. Tuhan mengasihi keluarga Saat Teduh. Belai mereka saat ini Tuhan, dan aku deklarasikan yang sakit sembuh. Aku melihat Engkau sedang elus-elus kepala seseorang. Damai sejahtera turun atas orang itu. Semua penyakit di dalam jiwanya pun dilenyapkan. Semua stres pergi, rohnya diperbaharui. Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu semua.
Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Gak apa-apa, Filia juga jangan merasa guilty, jangan merasa bersalah. Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat di tahun yang baru ini, kasih yang dibaharui dan iman serta pengharapan yang dibaharui. Tuhan beserta kita semua. He agapes you, Dia mengasihimu. Dalam nama Yesus, terimalah berkat keluarga saat teduh. Haleluya, amin.